Makasih Bang Dondi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua ya. Ketemu lagi di Scores yang ke berapa nih? 15 ya, Dek ya? 15 Bang, 15. 15 ya. Jadi udah luar biasa ini udah banyak sekali ya share pengalaman di lapangan melalui Scores. Dan terima kasih kepada Mbak Ade yang setia sekali menunggu Scores setiap minggu, setiap saat gitu ya. Dan juga kepada Bang Dondi yang Scores kali ini bersedia menjadi moderator dan host, dan terutama untuk Mas Pascal Sebastian Indo Ocean Project gitu ya, nanti akan melakukan semacam share pengalaman terkait dengan restorasi terumbu karang gitu ya. Jadi sebagai temanya sebagai sebuah sumber penghidupan alternatif ya untuk komunitas pulau kecil yang terdampak pembatasan kegiatan di masa COVID. Jadi ini menarik nih dilihat dari sudut pandang yang berbeda lagi. Jadi mungkin nanti akan kelihatan dari mana nih kira-kira restorasi terumbu semenjak masa COVID. Jadi saya ingat di salah satu pulau di Pulau Seribu sejak COVID itu bahkan menjadi tempat karantina teman-teman yang terjangkit COVID ya. Awal-awal COVID itu saya lupa pulau apa Don? Ingat nggak Don pulaunya? Lupa ya. Pulau salah satu pengusaha dah. Sebaru kecil apa ya? Sebaru. Ya, ya. Nah jadi itu menjadi tempat dan ternyata dari kapal pesiar itu semuanya ditaruh di Pulau Sebaru kecil. Kemudian mereka menikmatin terumbu karang di situ, termasuk air lautnya, dan ternyata alhamdulillah mereka 100% sembuh, gitu ya. Mungkin ini salah satu tema yang mendekati barangkali kalau cerita tentang restorasi terumbu dan kaitannya dengan COVID, ya. Jadi mudah-mudahan hari ini share pengalaman dari Mas Pascal Sebastian akan membuka sebuah cakrawala baru barangkali ya dari sisi Colorado Restoration kali ini, dan diskusi-diskusi akan tetap jalan sambil menunggu buka puasa sore hari ini. Jadi kalau yang open cam ini kan kelihatan nih mukanya puasa apa enggak, kayak Bang Doni ini saya curiga dia nggak puasa. Tapi kalau yang kemudian puasa. Oke teman-teman sekalian, seperti biasa bahwa ini adalah sebuah forum yang sangat baik untuk share ya pengalaman, dan juga sekali lagi bahwa kita di sini tidak ada yang menggurui karena saling mengisi saja gitu ya. Jadi kalau bisa kita tetap setia untuk selalu bisa memberikan masukan terkait dengan bagaimana kita melakukan restorasi terumbu karang di Indonesia. Jadi kaitannya mungkin nanti dengan ini deh ya, mungkin bisa dikaitkan dengan ketahanan pangan dan juga climate change gitu ya. Jadi kita setuju. Pengembangan temanya lebih diperluas lagi gitu ya, karena sekarang saya perhatikan dengan adanya climate change yang semakin banyak dibicarakan dan juga semakin besar kayaknya anggaran-anggaran untuk restorasi terkait dengan climate change dikaitkan dengan coral reef dan juga ekosistem lain, itu bisa menjadi salah satu celah untuk kita berdiskusi. Nah, tentu dari situ bisa ada kerjasama riset, kerjasama apalagi namanya ya bisa saja saling share pengalaman, terus lama-lama ketemuan bikin komunitas, lama-lama perginya lembaran gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan forum yang sangat baik ini bisa kita pertahankan ya, dan semakin menjadi sebuah forum yang namanya school ya Dek ya, Mbak Dek, jadi bisa tempat untuk mencari dan juga barangkali kalau ada yang mau menanyakan atau share itu jauh lebih bagus. Oke, dengan demikian kita mulai Scores yang ke-15 kali ini dengan tamu kita yang baik, Mas Pascal Sebastian, nanti akan dipandu oleh Mas Dondi dan juga Mbak Ade. Silakan dilanjut, Bang Dondi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
Om Swastiastu, Nama Budaya. Perkenalkan, nama saya Pascal Sebastian. Sebenarnya saya asalnya dari lahirnya Jakarta, cuma kalau ayah saya sih orang Kalimantan. Untuk sekarang saya tinggal di Nusa Penida. Saya menetap di sini udah sekitar 4,5 tahun, dan kegiatan saya di sini saya bekerja sebagai lead marine biologist untuk organisasi bernama Indo-Ocean Project, dan saya akan mempresentasikan tentang restorasi terumbu karang yang kami lakukan, terus terkaitnya dengan kemarin kan kita kena pandemi COVID-19, terus kemudian ada pembatasan kegiatan yang dimana pariwisata dimanapun, terutama di Bali gitu, itu hancur lebur gitu. Jadi banyak yang kehilangan pekerjaan gitu. Nah, jadi saya di sini mau share ke rekan-rekan sekalian untuk perkembangan coral restorasi yang ada di sini, dan semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi contoh ataupun jadi apa ya istilahnya permodelan untuk di kawasan-kawasan lainnya seperti itu. Oke, kalau gitu saya langsung aja ke presentasi saya ya. Yuk. Oke, apakah sudah tertampilkan? Udah, Om. Belum ya, karena Oh, udah. Oke, udah ya. Sudah. Udah ya, sebentar. Soalnya saya agak gaptek nih kalau Zoom. Oke, jadi judul presentasi saya restorasi terumbu karang, sebuah sumber penghidupan alternatif untuk komunitas pulau kecil yang terdampak pembatasan kegiatan di masa COVID-19. Tadi dari Pak Cacul ya, tadi bilangnya kan kalau misalkan satu pulau itu kena COVID gitu ya, maksudnya untuk isolasi. Tapi sebenarnya saya di sini lebih ke arah dampak dari lockdown-nya sih gitu. Jadi karena Nusa Penida sendiri itu satu pulau di Bali yang di tenggaranya Bali gitu ya, itu baru sekitar mungkin 4-5 tahun itu booming untuk pariwisatanya. Jadi ketika apa namanya ketika ada corona ini semuanya langsung kolaps gitu. Jadi ketahanan ekonominya tuh sangat rendah gitu. Akhirnya yang masyarakat di sini banyak yang stres, banyak yang harus jual villanya, dan banyak usahanya yang bangkrut kayak gitu. Dan termasuk kita yang bekerja di industri pariwisata, yang dive guide, terus kemudian yang dive operator juga itu ada yang beberapa akhirnya gugur, ada juga yang masih bertahan, tapi ya tutup gitu. Dan tapi syukurnya untuk karena Indonesia sekarang udah bisa dibilang buka untuk pariwisata lagi, jadi kita sudah mulai melihat wisatawan-wisatawan asing berdatangan khususnya karena saya tinggal di sini, saya bisa ngelihat itu udah cukup lumayan gitu. Nah, jadi ceritanya di sini saya akan mempresentasikan bagaimana istilahnya kita surviving gitu ya untuk penghidupan kita waktu sama sekali pariwisata itu lumpuh gitu. Nah, alternatifnya adalah kita melakukan restorasi terumbu karang dengan berbasis komunitas gitu. Dan ini sebenarnya nggak harus untuk di kepulauan kecil, tapi di misalkan pesisir gitu ya. Kalau misalkan itu ada terumbu karangnya dan ada komunitas yang kemungkinan bisa dikembangkan, itu juga bisa dilakukan gitu. Tapi karena saya di sini adalah satu pulau gitu ya, jadi saya sebutnya pulau kecil. Oke, saya mulai aja. Oke, jadi saya masih ingat di bulan Maret 2020 setelah selesai nyepi itu benar-benar langsung lockdown gitu ya. Semua penerbangan juga seluruh dunia kan lumpuh gitu. Dan artinya kita setelah nyepi itu benar-benar kita dirumahkan semuanya gitu ya. Artinya bulan depan makan apa gitu karena nggak ada gaji gitu kan. Nah, terus kemudian kita sempat menunggu sebentar gitu ya, karena kita masih memproses apa ini corona gitu kan, semua masih terkaget-kaget dan lain-lain. Terus kemudian banyak juga yang stres juga karena kan mentalnya kena ya gitu, yang dari tadinya bisa ada kegiatan sehari-hari kerja dan sekarang harus nganggur diam di rumah gitu. Biarpun untuk pembatasan di Nusa Penida sendiri itu tidak se ekstrim kalau yang mungkin di Jakarta gitu ya, yang harus kemana-mana pakai masker. Kalau di sini sih kita harus pakai masker, tapi kita masih boleh keluar-keluar. Untuk sekarang sih udah nggak terlalu masalah gitu. Nah, jadi terus kemudian saya berpikir apa yang bisa saya lakukan ya untuk
menghasilkan uang gitu, tapi pakai keahlian saya gitu, karena keahlian saya itu lebih ke terumbu karang gitu, dan kebetulan saya baru juga sertifikasi untuk apa namanya coral restoration, jadi untuk gardening soal koralnya gitu. Terus kemudian tercetuslah ide ini gitu. Jadi saya buat satu kelompok bersama rekan saya yang di Indo Ocean Project yang di tempat saya bekerja sekarang ini gitu ya. Kan waktu itu soalnya juga dirumahkan, membuat satu proyek yang dinamakan The Coral Alliance gitu. Jadi dengan 3 tujuan utama, yang pertama membantu proses pemulihan ekosistem terumbu karang, karena Nusa Penida ini kan salah satu destinasi diving yang sangat populer karena ada mola-mola, ada manta, dan terumbu karangnya juga di ujung Coral Triangle, jadi dia termasuk yang cukup baik gitu, yang bahkan bisa dibilang sangat baik. Dengan adanya banyak pariwisata sebelumnya, itu juga pasti ada kerusakan di terumbu karangnya. Nah, makanya kegiatan ini dibuat untuk dengan sepinya turis gitu ya, artinya kita bisa asumsikan biarpun nggak ada data saintifiknya bahwa perairan di sini akan membaik gitu ya dari segi water quality-nya gitu. Jadi ini kayaknya satu momen yang pas untuk melakukan coral restorasi gitu. Terus yang kedua adalah mengedukasi komunitas Nusa Penida mengenai terumbu karang gitu. Karena yang saya lihat di sini banyak teman-teman yang seumur hidup tinggal di Nusa Penida, tapi mereka tidak paham mengenai terumbu karang gitu. Apa pentingnya menjaga terumbu karang? Bahkan terumbu karang itu masih dianggap antara batu atau batu mati gitu ya, atau tanaman gitu, yang mungkin nilainya belum bisa mereka lihat gitu. Nah, kalau saya biasanya handle murid-murid saya ini kan orang-orang asing gitu ya. Nah, terus saya tergerak juga, kayaknya sudah waktunya saya ngajar ke teman-teman sesama Indonesia lah gitu. Masa kita tertinggal terus gitu. Jadi di sini ya saya sekalian mengedukasi mereka tentang terumbu karang gitu. Dan yang ketiga adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi mereka dipekerjakan, terus saya cari donasi, ada tim fundraising-nya, dan mereka bisa gajian lah gitu. Biarpun gajinya nggak terlalu sebesar ketika mereka bekerja di hari-hari biasa, tapi masih banyak kok yang anggota-anggotanya yang minta kasbon duluan sama saya. Artinya apa? Biarpun gajinya nggak sebegitu besar, tapi ini tetap diandalkan gitu untuk hal tersebut itu. Nah, rencananya itu kegiatan ini hanya sampai mungkin Desember 2020 gitu ya. Kita coba fundraising-nya, tapi sangat bersyukur sampai sekarang ini masih berjalan dan dan akan terus berlanjut sampai dananya nanti habis gitu. Nah, ini anggota yang terlibat sekarang, jadi semuanya datang dan pergi, tapi yang ini karena orang-orang lokal asal Nusa Penida semua, jadi mereka sekarang yang menjadi tim tetapnya saya gitu ya. Jadi saya sebagai marine biologist-nya, sebagai pembinanya, dan kita merekrut orang-orang yang dari berbagai latar belakang dan mau belajar koral gitu. Kita mulainya dari kecil-kecil dulu, sampai sekarang kita sudah punya total 9 orang, tapi yang aktif sekarang 7 orang untuk melakukan restorasinya. Saya sendiri sudah tidak terlibat di lapangan karena pekerjaan saya sudah kembali lagi. Tapi teman-teman yang lokal-lokal di sini, mereka masih melakukan pekerjaannya sebulan itu 4 kali gitu. Jadi targetnya seminggu sekali mereka bisa melakukan restorasi. Jadi bisa dilihat ya latar belakangnya, ada yang bukan penyelam juga gitu, ada yang musisi gitu, ada yang juga pemandu selam gitu, ada yang karyawan operator selam, jadi bukan penyelamnya gitu, mungkin dia kerja di bar gitu. Dulu juga ada yang supir gitu, cuma orangnya udah keluar dari Nusa Penida gitu. Jadi kita coba rekrut sebanyak mungkin dari berbagai latar belakang gitu. Jadi nggak harus yang penyelam juga. Nah, ini Nusa Penida di sini. Jadi di tenggaranya Bali, terus kemudian kalau kita zoom in, ini di pantai utaranya. Jadi kita bekerja paling banyak di sini. Dan kita punya 3 nursery yang sebenarnya sudah jadi restoration site sih di sini, bukan nursery lagi. Tapi yang nursery 1 ini karena dia yang di Prapat ini karena dia di ujung paling barat dan agak sedikit agak di ujung. Jadi di sini kita sering kena masalah arus gitu. Jadi akhirnya nursery yang bertahan ini hanya yang di nursery 2 dan 3, yaitu di Bodong dan Sental.
Nah, ini topografi umum pantai di pantai utara Nusa Penida. Jadi ada reef flat biasa gitu ya. Dan ini kebanyakan ditanami oleh rumput laut gitu. Jadi ceritanya rumput laut ini adalah mata pencarian utama orang-orang di Nusa Penida sebelum pariwisata ini booming gitu. Nah, karena corona gitu ya, karena pariwisata booming, rumput laut ini ditinggalkan gitu. Jadi banyak yang beralih ke perhotelan, banyak yang beralih menjadi supir untuk land trip gitu. Terus kemudian karena corona nggak ada tamu, akhirnya mereka balik ke rumput laut lagi seperti itu. Nah, terus kemudian ada reef crash seperti biasa ya, ada reef crash, terus kemudian sedikit ada drop off, dan kemudian ada reef flat sedikit sebelum dia menuju ke slope gitu. Dan kebanyakan di utara itu di sekitar 5 meter ini kondisinya kira-kira seperti ini. Jadi penuh dengan rubble gitu ya, dengan patahan koral. Tapi nggak semuanya seperti ini sih. Jadi kita bisa temukan beberapa bagian yang dia rubble aja gitu. Dan disinilah tetap letak kita melakukan restorasinya. Nah, metode restorasi yang kita lakukan ini mengadopsi teknik rumput laut gitu ya. Jadi cara mereka menanam rumput laut ini seperti di gambar yang kiri. Jadi mereka pakai patok. Kayunya saya kurang familiar kayu apa, tapi sumbernya dari Nusa Penida, terus kemudian diikat dengan tali nilon gitu ya. Terus ya seperti itu gitu. Bibitnya dimasukkan, jadi si talinya itu dibuka, dipelintir gitu. Terus kemudian bibit si rumput lautnya dimasukkan, kemudian nanti akan bertumbuh sampai seperti gambar yang di kiri. Nah, itu kita adopsi gitu ya, karena murah gitu, karena murah dan terbukti patok ini dia bisa, biarpun dia organik, dia bisa bertahan sampai puluhan tahun di dalam air gitu kan, dan tidak ya organik lah gitu. Maksudnya kita nggak terlalu banyak memaksakan anorganik ke dalam laut gitu, biar nggak nyampah lagi gitu. Nah, jadi strukturnya setiap kali mereka melakukan penanaman atau melakukan restorasi itu kita bikin 10 patok kayu yang jaraknya itu 2 kali 2 meter seperti ini. Terus kemudian diikat dengan tali yang diisi dengan koral. Nah, gambar yang di kanan ini kira-kira seperti ini rangkaiannya gitu. Jadi di beberapa bagian itu sudah masih ada terumbu karangnya atau kebanyakan soft coral, karena dia akhirnya yang rubble ini ditumbuhi sama soft coral. Nah, kita yang botak-botak ini kita coba semacam tambal dengan si coral ini. Nah, ini salah satu contoh lokasi kita yang sudah dikembangkan sama anak-anak yang kita sebut Coral Ranger, dan ini sudah cukup bertumbuh dengan baik gitu. Nah, spesies yang kita gunakan itu Acropora muricata, karena ini spesies yang memang ada di sini dan kemudian mudah juga bertumbuh di sini, dan kita banyak kehilangan si Acropora yang jenis ini gitu. Jadi dan ini sangat mudah untuk dilakukan untuk restorasinya gitu, karena tinggal patahin aja gitu kan istilahnya. Nggak seperti yang masif kan harus pakai pahat dulu dan lain-lain gitu, dan ini lebih simple dan kita butuh restorasi ini lebih banyak gitu. Nah, jadi dimulai dengan yang kecil-kecil seperti ini awal penanaman ya, bisa dilihat talinya juga masih baru sekali gitu, dan kemudian ini gambar yang berikutnya ketika sudah berumur sekitar 1 tahun gitu. Jadi dari satu patahan kecil ini dia bisa bertumbuh jadi seperti ini hanya dalam waktu 1 tahun gitu, karena di Nusa Penida ini arusnya kencang, jadi diasumsikan ini banyak makanan dari si koralnya yang datang dengan gampang gitu. Nah, karena kita community base gitu ya, dan banyak juga dive center yang akhirnya kan nggak ada tamu dan akhirnya juga nganggur. Nah, selain saya mengumpulkan dana dari berbagai pihak, dari perusahaan-perusahaan, nah ini beberapa dive center di Nusa Penida seperti Octopus Dive, Purple Dive, Scuba Junkie Nusa Penida, ada DPM Nusa Penida, ada Pure Dive Resort, Blue Corner Nusa Penida, Mambo Dive, ada Reflex Dive. Mereka setiap kali Coral Ranger ini penanaman, mereka nyumbang alat sama nyumbang tank gitu. Jadi itu kita rolling. Jadi mungkin bagi mereka sekitar 2 bulan mereka nyumbang sekitar 4 tank dan peralatannya, jadi nggak terlalu berat, dan ini sangat diapresiasi sama komunitas di sini, karena pada akhirnya juga mereka yang akan menikmati ketika mereka
tamunya sudah kembali lagi dan mereka bisa bilang bahwa ini adalah salah satu upaya konservasi yang mereka berkontribusi gitu. Jadi kita dari komunitas balik lagi ke komunitas. Nah, sebelum dari metode yang tadi yang rumput laut atau kita bisa sebut floating rope, kita juga pernah coba pakai metode live rock gitu ya. Jadi kita ambil live rock itu artinya batu yang sudah ditumbuhi berbagai macam spesies gitu ya, kita ambil terus kemudian kita kasih lubang sedikit, kok patahan koralnya kita kita tempelkan di situ dengan itu loh, pakai lem cyanoacrylate. Jadi kayak lem power, yang lem power Korea atau lem power Cina, terus kemudian disiram air soda, kemudian dia akan langsung merekat seperti ini gitu. Tapi metode seperti ini kita sudah coba, dan ini contohnya jadinya bagus sih karena dia alami, dia tidak terlalu nggak terlalu kasih sampah lagi gitu ke laut ya. Tapi karena arus di sini kencang, jadi kalau bisa dilihat di sini mungkin jelas, ini kita tambahin seperti besi rangka gitu ya. Nah ini tetap ke bawah sama arus gitu. Nah ini contoh yang di kanan ini adalah salah satu, mungkin tinggal satu ini yang dia masih bertahan di tempat kita gitu, makanya kita taruh dan saya foto di sini gitu. Jadi harapannya seperti ini gitu, karena pakai metode live rock ini, selain terlihat alami, kita bisa relokasinya dengan mudah gitu. Nah ini selayaknya peneliti gitu ya, ketika gagal ya kita coba lagi gitu kan. Jadi ini perbandingannya kalau kita menggunakan live rock sama floating rope gitu ya. Untuk waktu kerjanya itu, untuk live rock itu butuh 4-5 jam karena kita harus membawa koralnya dan membawa si live rock-nya ini ke darat dulu karena kita harus kerjainnya itu kan di darat ya, seperti ini. Jadi kita harus bikin semacam laboratorium basah kecil, terus kemudian airnya juga harus diganti karena si koralnya stres kan, pasti dia mengeluarkan mukusnya itu. Jadi airnya harus diganti dan itu kerjaannya lebih berat gitu. Jadi 4-5 jam ini dari kita pergi ke dive center, kita siapin peralatan, sampai balikin alat ke dive center untuk bilas itunya memakan waktu yang cukup lama. Sementara untuk floating rope ini hanya maksimal 2 jam gitu. Jumlah pekerja juga lebih banyak untuk live rock, butuh 6 orang karena 4 orang harus bekerja di laboratoriumnya, 2 orang harus ambil air dan terus untuk untuk supply si koralnya tersebut gitu. Jadi lebih memakan banyak pekerja gitu. Sementara floating rope 4 orang aja sebenarnya cukup, bahkan 3 orang juga cukup. Hasil propagasinya setelah 4-5 jam itu kita cuma dapat 30-50 potong. Sementara kalau floating rope itu kita bisa 150-230 potong rata-rata gitu. Biaya per bulannya itu untuk live rock terlihat lebih murah, 300 ribuan per bulan gitu ya, dari kita 4 kali penanaman. Sementara floating rope itu 500.000, itu udah termasuk biaya patoknya, terus kemudian beli biaya talinya, dan ini saya nggak masukin untuk biaya peralatan divingnya ya, karena kita dapat donasi dari komunitas dive center di sini. Tapi untuk live rock ini saya kasih tanda bintang, ini karena kita harus beli kapitalnya gitu, dalam artian kita harus beli peralatan untuk semacam laboratorium basahnya seperti baskom, seperti ember, terus kemudian juga kita harus beli air sodanya, kita harus beli lem tiap kali gitu, bahkan sampahnya juga yang dihasilkan lebih banyak. Survival rate-nya sebenarnya sih kalau nggak ada arus mungkin dia akan 90% juga gitu ya, tapi karena kita punya arus yang kencang ini, jadi kebanyakan itu bukan mati ya, tapi hilang gitu. Kita udah nggak ada lagi gitu antara si koralnya itu lepas dari batunya atau batunya yang gelinding entah hilang kemana gitu. Sementara kalau floating rope ini kita punya survival rate lebih dari 90%. Dan kemudian kalau dilihat dari dampak lingkungannya, itu kita penggunaan lem cyanoacrylate ini juga belum ada penelitiannya sih untuk dampak ke lingkungannya seperti apa, tapi ini lebih minimum untuk pemakaian anorganiknya gitu. Sementara kalau floating rope ini biasanya orang protes ke arah talinya, penggunaan tali plastik gitu. Intinya sih kalau misalkan melakukan coral restorasi itu pasti selalu, apapun metode yang digunakan pasti selalu ada yang mengkritik gitu. Jadi pesan saya sih kalau misalkan untuk praktisi coral restorasi,
untuk metode yang dirasa cocok dengan kondisi lingkungannya, tetap jalankan aja gitu. Yang penting maintenance-nya harus tetap jalan dan itu tidak berakhir jadi proyek seremonial gitu, yang cuma 1 kali penanaman terus kemudian nggak pernah dilihat lagi dan ditinggal gitu. Itu biasanya akan jadi jelek ceritanya. Nah, ini di lapangan kira-kira pekerjaannya seperti ini. Jadi karena ada yang belum sertifikasi diving, jadi mereka cuma bisa snorkeling. Tapi mereka berkontribusi untuk merangkai si tali si koralnya. Jadi mereka ada yang pekerjaan di atas, terus kemudian yang di bawah mereka mulai palu-palu patoknya, dan kemudian diikatkan ke patoknya tersebut, dan terakhir mereka melakukan pengambilan data gitu. Nah, ini perkembangannya yang bisa saya kasih contoh dalam waktu 1,5 tahun yang sudah berjalan. Jadi ini dari awal penanaman seperti ini, terus kemudian bertumbuh selama 5 bulan seperti ini. Ini kebetulan dari lokasi yang sama, 1 tahun dan 1,5 tahun gitu. Jadi perkembangannya di sini sangat baik. Nah, ini kira-kira gambaran perbandingan awal penanaman dari yang awalnya seperti ini, terus selama 1,5 tahun kira-kira akan jadi seperti ini. Nah, ini sketsa penanaman areal restorasinya yang di SD Point dan di Sental. Ada 2, jadi kita banyak juga kan semacam soft coral, terus kemudian ada apa namanya, ada bomisnya juga. Bomis itu semacam kayak koral masif yang dia agak tinggi. Jadi kita modelnya kayak puzzle, kayak apa ya, tambal sulam gitu. Jadi bagian-bagian yang kosong kita isi-isi di sini gitu. Jadi dia menjadi seperti ini. Nah, untuk update-nya per bulan ini, kita kebetulan bulan lalu kita setelah mencapai 10.000 potong koral, terus kemudian untuk luasannya kita sudah sekitar 300 meter persegi, terus pekerjanya ini kita sudah mempekerjakan sekitar 9 orang, biarpun yang aktif sekarang 7 orang, dan proyeknya sudah berjalan selama 21 bulan. Dan ini untuk hasil dari survivor rate-nya, untuk apa ya, kesehatan koralnya. Jadi di sini lawan kita ini paling banyak itu cyanobacteria atau si alga. Jadi yang bagus itu 91%, partial alga itu 3,4, ada yang bleaching juga. Karena bleaching ini sebenarnya bukan karena apa ya, bukan karena temperatur, tapi bisa juga karena adanya predasi dari ikan-ikan yang koralivor gitu. Jadi itu juga kita masukkan ke bleaching aja gitu. Nah, terus kemudian yang benar-benar fully bleach, jadi yang benar-benar putih, itu 0,1%. Ini yang saya bisa bilang terdampak karena suhu yang panas, jadi sangat rendah. Dan yang mati sekitar 2,2%. Selain dari penanaman, kegiatan mereka juga diselingin untuk monitoring gitu. Jadi waktu kita training itu kita mengajarkan tentang apa pentingnya untuk menjaga terumbu karang, apa sih untuk kedepannya itu untungnya untuk mereka apa gitu. Jadi pastinya kita kaitkan dengan stok perikanan, terus kemudian dengan juga kualitas pariwisata gitu. Nah, di workshop tersebut saya juga memberikan informasi mengenai bagaimana monitoring terumbu karang. Yang paling gampang saya adopsi metode Coral Watch, dan mereka saya ajarin untuk bagaimana cara ambil datanya dan langsung input ke laptop, dan itu datanya bisa dikontribusikan ke Coral Watch gitu. Maintenance yang dilakukan juga penguatan tali lagi, diikat lagi, terus kemudian patoknya juga dipukul lagi supaya lebih dia ini ke tanah gitu ya, supaya tetap dia mantap di tanah. Terus juga pembersihan untuk cyanobacterianya gitu. Biasanya kita hanya menggunakan sikat aja gitu, bahkan dengan pakai tangan juga bisa gitu. Terus monitoring yang lain adalah juga kualitas air gitu. Jadi mereka juga diajarkan untuk bagaimana melakukan monitoring secara simpel untuk kualitas airnya seperti pH, oksigen, terus kemudian NO3, nitrat, fosfat, terus juga salinitas, juga kalsium terkadang gitu. Dan kegiatan lainnya dari Coral Ranger ini, kita melakukan edukasi ke anak-anak, karena nampaknya dari pengalaman saya, paling gampang itu untuk mengubah kultur itu ya kita mengedukasi anak-anak gitu ya. Jadi apa pentingnya menjaga terumbu karang, koneksinya dengan kehidupan mereka nanti ke depannya gitu. Terus kemudian dengan stok ikan, dan juga workshop-workshop tentang
pentingnya menjaga terumbu karang yang lebih lanjut gitu. Karena tantangan di sini ketika saya melakukan workshop, kita nggak bisa seperti mungkin sekarang ya gitu. Saya sekarang mungkin bisa berbahasa biologi gitu karena pendengar di sini kan mungkin kawan-kawan akademisi gitu. Tapi kan teman-teman di sini gitu kan minimal mungkin SMA, SD ada yang nggak tamat sekolah juga gitu. Dan jadi saya harus translate lagi bahasa-bahasa biologi itu ke bahasa-bahasa Nusa Penida gitu yang benar-benar bahasa-bahasa sederhana gitu. Di situ tantangannya. Dan begitupun kita waktu mengedukasi anak-anak. Tantangan yang lainnya yang mungkin tadi saya juga sudah sebutkan, arus yang kencang. Jadi di Nusa Penida ini kan terkenal arusnya kencang. Jadi dengan metode sea floating rope ini atau yang modifikasi rumput laut ini, itu sangat cocok untuk si arus kencang ini karena dia akhirnya tetap di sana gitu ya. Terus kemudian di sekitar juga kadang-kadang masyarakat masih suka mancing gitu ya. Suka kadang-kadang si kailnya itu terikat dengan si talinya gitu. Cuma karena yang melakukan di sini kan anak-anak Nusa Penida juga, teman-temannya mereka juga, jadi kita bisa komunikasi dengan baik gitu. Terus kadang-kadang juga ada sampah plastik, entah itu kiriman atau mungkin dari darat, dari kita ya sendiri kita nggak tahu. Itu juga kalau misalkan menutupi terumbu karang, itu juga dia kadang-kadang bleaching di bagian yang tertutup gitu. Apalagi kita punya bencana kemarin kalau teman-teman juga pernah dengar di Desember 2021 kemarin ada banjir bandang di Nusa Penida gitu ya. Jadi ada beberapa banyak komunitas yang kehilangan rumah juga dan itu sempat karang-karang itu bleaching juga gitu. Tapi saya lihat keberjalanannya sekarang ini sudah membaik untuk untuk kualitas airnya dari visibility-nya, terus kemudian dari sedimennya juga sudah lebih bagus gitu. Dan kompetisi yang kita musuhnya restorasi di sini itu ya cyanobacteria yang warna ungu itu gitu. Jadi kita nggak terlalu tidak terlalu berkompetisi seperti yang alga yang ulva atau yang red alga itu. Jadi kita lebih ke arah yang alga yang warna ungu yang dia juga ikut tumbuh di sekitar tali, terus kemudian dia akan merambat ke si bibit-bibit koralnya seperti itu. Nah, terus kemudian keberjalannya saya berpikir lagi ini kayaknya bisa menjadi suatu bahan penelitian seperti itu. Nah, jadi ini bahan penelitian yang sedang kita canangkan. Jadi yang nomor 1 sedang kita lakukan sekarang. Kita melakukan wawancara untuk menyerap perspektif masyarakat Nusa Penida mengenai kegiatan restorasi terumbu karang. Karena tujuannya kita ingin supaya mengetahui lagi kira-kira ada nggak minat masyarakat untuk melakukan restorasi ini, terus kemudian kalau misalkan mereka tidak pernah mendengar tentang kegiatan ini, bagaimana cara kita memaksimalkannya melalui media apa, apakah melalui rapat banjar, apakah rapat desa, terus kemudian kalau misalkan ternyata mereka tertarik, tapi mereka tidak tahu kemana untuk mendaftarnya atau semacamnya gitu, itu juga menjadi evaluasi buat kita kayak gitu. Dan kita juga ingin tahu melalui penelitian ini bagaimana perspektif masyarakat Nusa Penida tentang pentingnya menjaga terumbu karang seperti itu. Jadi objek penelitiannya seperti nelayan, pemilik akomodasi yang ada di pantai, terus kemudian yang ada di bukit juga gitu ya. Terus kemudian seperti dari karyawan kawasan konservasi perairan Nusa Penida juga, dari Perbatal Desa, terus kemudian dari Kelian Banjar, terus kemudian dari pemilik-pemilik data center, dari kawan-kawan penyelam juga di sini, itu kita wawancarai. Terus juga laju pertumbuhan karang, ini juga belum diteliti, tapi dari observasi pribadi saya, ini laju pertumbuhannya cukup tinggi, jadi salah satu hal yang akan kita lakukan di sini. Terus yang ketiga juga, kebetulan saya akan dapat murid di bulan Oktober, tapi kita akan melakukan penelitiannya lebih cepat untuk studi rekrutmen di area restorasi dan di area non-restorasi. Jadi kita mau lihat apakah di area restorasi yang kita sudah tanamin koral ini, dia bisa mengundang lebih banyak koral-koral lain, atau mungkin Crustoscoralline algae, atau spesies-spesies lain untuk settle di daerah tersebut. Gitu. Kita coba mau bandingkan.
Nah, nanti mungkin kalau misalkan dari rekan-rekan ada yang tertarik untuk melakukan penelitian di sini, bisa mungkin hubungi saya. Kita coba buka untuk kolaborasinya seperti itu. Nah, untuk terakhir, karena kegiatan ini berdasarkan dari donasi gitu ya, saya juga masih mengharapkan untuk donasi dari rekan-rekan sekalian, kalau misalkan ada yang berminat untuk menyumbang kegiatannya supaya bisa tetap berlanjut. Ini bisa melakukan transfer ke Bank BRI, di account number-nya sudah tertera di sana. Terus kemudian kalau misalkan mau melihat apa namanya websitenya, ini bisa ke indooceanproject.org/coralliance. Di sana ada informasinya dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah untuk take home message-nya, jadi kegiatan restorasi terumbu karang ini dapat menjadi sebuah contoh alternatif sumber mata pencaharian. Terus kemudian juga bisa memperkaya pengetahuan masyarakat pesisir mengenai pentingnya menjaga ekosistem terumbu karang, sekaligus merehabilitasi ekosistem terumbu karang yang rusak. Jadi gerakan-gerakan yang berbasis komunitas seperti ini saya rasa sangat baik, karena intinya yang mereka yang berasal dari sini, mereka yang punya lah di sini gitu ya, dalam tanda kutip area di sini, dan mereka yang harus menjaga, dan harusnya mereka yang mengerti tentang menjaga ekosistem terumbu karang dan apa untungnya untuk mereka di generasi kedepannya gitu, dan juga untuk menghambat eksploitasi yang berlebihan gitu. Nah, terus kemudian poin yang kedua, walaupun pembatasan kegiatan pandemi COVID-19 bisa dikatakan berakhir untuk sekarang, kegiatan kami akan terus dilanjutkan gitu ya, dengan dukungan dari berbagai pihak. Terus kemudian area restorasi terumbu karang juga bisa menjadi potensi penelitian saintifik yang nanti kita mungkin bisa bicarakan kalau misalkan ada yang mau kolaborasi penelitian tentang hal tersebut. Untuk yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih dari berbagai sponsor, terutama untuk dari Prodia yang sudah mendukung kami dari tahun 2021 hingga tahun ini. Sampai saat ini kita masih bisa berjalan untuk kegiatannya, dan juga dari pihak-pihak yang perorangan. Baik, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pascal. Aduh, presentasinya komplit banget. Saya sampai cerita awalnya, sampai cara masuknya ke komunitas, sampai masuk ke anak sekolahan lagi gitu kan ya. Jadi kayaknya juga cara merubah konsep atau cara merubah pandangan kita terhadap ekosistem, khususnya terumbu karang, dan mencintai terumbu karang itu ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan. Baik, kita menunggu pancingan untuk pertanyaan dari audiensi. Kalau ada yang ingin bertanya, boleh untuk raise hand sekitaran tadi perspektif pandangan restorasi terumbu karang setelah pasca COVID ini nih. Mungkin dari teman-teman. Oke, tapi sebelumnya saya ingin bertanya nih Om. Jadi selama COVID nih, kemarin kan ya setelah terjadi. Oh enggak, sebentar. Dari Pak Begin dulu. Bang Begin, monggo Bang. Ya, terima kasih. Wah, ini keren banget nih. Ini Halo Om, apa kabar? Gimana Penida aman? Aman. Sudah mulai berdatangan tamu-tamu. Iya ya, sudah mulai ramai ya. Berarti sudah ini. Ya, ini yang menarik ya Om Pascal ya. Kan kita ketahui itu sebenarnya kan Nusa Penida sendiri itu daerah konservasi gitu loh. Ya kan, sebagian ya di daerah situ masuk apa ya? TWP kan atau apa gitu. Iya, betul. Nah, masyarakatnya masih banyak juga ya ternyata yang belum tahu tentang terumbu karang. Betul. Nah, terus kalau challenge-nya sendiri dari sisi masyarakat itu gimana di sana gitu. Jadi apakah ada penolakan atau seperti apa tuh dari kendala sosial di sana gitu. Kira-kira bisa. Baik. Terima kasih.
paling banyak ini mungkin dari teknis dulu ya, baru nanti ke sosialnya. Kalau teknisnya ini karena kita harus apa ya, untuk kegiatannya melakukan diving gitu ya. Jadi sayangnya juga di sini yang kita coba sedang kembangkan, mereka yang istilahnya tinggal di Nusa Penida ini, mungkin karena kesempatan juga terbatas ya, itu divernya sedikit gitu. Jadi kebanyakan diver-diver di sini ini adalah orang-orang dari luar Nusa Penida gitu. Dan itu yang coba sedang kita kembangkan sih. Itu pertama dari teknisnya. Terus kemudian kalau misalkan dari sisi sosialnya sih sebenarnya lebih ke arah bukan penolakan, tapi lebih ke arah mereka tidak bisa, kita harus coba menjelaskan apa untungnya dalam jangka panjang gitu. Karena biasanya orang itu hanya bisa melihat kalau misalnya saya melakukan ini gitu ya, apa untungnya untuk saya gitu. Ini aja kegiatan ini gitu ya banyak diminati gitu. Yang The Coral Lions ini banyak yang minta gabung karena ada gajinya gitu. Ketika mereka ada juga kelompok yang serupa seperti ini ya, namanya Nuansa Pulau, kita juga partner dengan mereka gitu. Dan itu juga partner dengan CTC. Kadang-kadang apa namanya, itu juga anggotanya datang dan pergi gitu. Yang saya punya anggota yang sekarang itu bukan anggota yang tetap dari awal gitu. Jadi motivasinya juga yang masih berbeda-beda gitu. Jadi kalau menurut saya perspektifnya itu lebih ke arah untungnya untuk mereka itu tidak bisa dirasakan secara langsung, atau bukan secara langsung ya, secara pada saat itu juga gitu. Sementara kita harus bilang bahwa ini untuk masa depan gitu, bahwa apa namanya, nggak bisa dilihat sekarang gitu. Kita tanam sekarang juga kan tumbuhnya juga bertahun-tahun gitu kan, gitu. Stok ikannya juga melimpah juga kan, itu untuk kedepannya gitu, bukan bisa kita lihat sekarang. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk penerimaan dari masyarakatnya sih sejauh ini mereka menerima gitu. Dan jarang yang bisa berenang juga, itu yang jadi challenge kita di sini gitu. Iya, makanya orang pulau tapi kok gini gitu, maksudnya itulah makanya jadi saya di sini tergerak untuk oke, kayaknya harus kita kembangkan orang-orang di sini kayak gitu. Oke, atur nuhun Kang. Oke. Siap, sami-sami. Makasih. Ini ada 2 lagi dari ujung barat Indonesia, Bang Samsul dengan Mbak Ana. Kita mulai dari dengan Bang Samsul dulu. Monggo dipersilakan, Bang. Terima kasih, Bang Dondi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam kenal, Bang Pascal. Ya, saya salam kenal. Samsul dari Aceh, Bang. Kebetulan dapat share informasi ini dari grup. Jadi pas saya lihat topiknya itu menarik ya, karena di Aceh juga pasca tsunami ya tahun 2004 lalu juga hal-hal seperti ini sebenarnya banyak dilaksanakan. Tapi saya tertarik dengan metode yang Abang lakukan ini, Bang, ya, floating rope ya kalau nggak salah, Bang. Iya, betul. Saya lihat ini lebih karena tempatnya berarus ya, jadi pakai inovasi dengan kearifan lokal, Bang, ya, diganti gelang dingin. Iya, pakai kearifan lokal aja. Kearifan lokal ya. Sebenarnya itu yang nggak banyak diketahui di daerah-daerah lain gitu, seperti di Aceh juga banyak daerah-daerah yang berarus juga kami buat kegiatan restorasi juga banyak yang berujung gagal, Bang, ya, karena itu tadi mungkin karena metodenya kurang tepat. Nah, ini pertanyaan saya, Bang, itu gimana cara masukin karangnya ke dalam selipan-selipan tali itu, Bang? Karena begitu pas saya lihat tadi di gambarnya itu lumayan ketat banget talinya, lumayan agak ketat. Saya nggak punya talinya sekarang ya kebetulan. Tapi bayangkan aja tali nilon, tali plastik biasa, tambang plastik. Itu kan dia bisa dibuka ya. Itu dia bakal ada sekitar 4 pilinan. Itu dibuka sampai lebar, terus kemudian dipisahkan jadi 2 gitu. Terus potongannya itu dimasukkan, terus ditutup kembali. Gitu aja sebenarnya. Di bawah atau di daratnya, Bang? Itu di kalau sebenarnya bisa di mana-mana gitu ya. Kalau misalkan untuk ada scuba dive-nya, itu bisa dilakukan di dalam air. Kalau misalkan cuma adanya snorkeling, itu bisa di permukaan juga bisa gitu. Cuma maksudnya
jangan sampai seperti ini. Kalau misalkan sumber karangnya itu berasal dari yang agak dalam, itu agak riskan kalau kita langsung bawa ke atas karena nanti dia akan stres dengan perbedaan tekanan. Jadi kalau bisa yang ambil bibit karangnya yang dekat-dekat dengan permukaan. Kalau misalkan harus snorkeling gitu. Kalau misalkan bisa diving kan bisa langsung aja di dalam air kita buka gitu. Cuma ya tergantung nanti logistik yang tersedia di daerahnya Mas Samsul seperti apa gitu. Berarti memang tali yang udah terlilit Bang ya, bukan tali yang kita lilit-lilit ya? Bukan. Jadi beli tali biasa yang ada di pasar gitu ya, yang warna biru itu. Tali plastik itu gitu. Kita juga sebenarnya lagi mau coba dengan tali yang organik gitu ya, sabut kelapa gitu. Tapi permasalahannya ini adalah ketahanannya karena dia organik. Iya, dia cepat putus gitu. Kan sementara kita pengennya dia sampai bisa stay sampai lama seperti itu. Jadi kita menggunakan si tali nilon itu. Kalau yang tali organik justru jadi media bakteri nanti di air, jadi iya betul. Jadi iya betul kayak gitu. Terus Mas ini Mas, itu kan dipancang ya pakai kayu yang cuma ada di sana gitu. Iya. Nanti saya coba tanya anak-anak, coba saya WA ranger saya ya, pakai nama ininya apa? Apa Mas, maksudnya dalaman pancangnya itu sampai berapa? Sampai setengah meter kah atau sampai semeter kah atau gimana? Nah, karena itu berpengaruh. Betul. Itu tergantung dari substratnya gitu. Jadi kita bukan tantangan ya. Kita juga baru menemukan di beberapa lokasi yang di sini, ketika kita patok itu kita coba ke sana lagi, patoknya udah ngambang gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan dia substratnya itu rubble, itu bisa lebih nggak terlalu dalam gitu. Kita sebenarnya pakai feeling aja kalau misalkan dia sudah benar-benar kuat gitu. Itu kita udah bisa langsung aja gitu. Maksudnya bisa ya segitu dalamnya. Tapi kalau misalkan dia substratnya itu lebih ke arah pasir sama lumpur, itu harus lebih dalam lagi dan mungkin agak nggak terlalu cocok dengan menggunakan si patok itu gitu. Karena kalau pasir itu karena dia gampang terangkat seperti itu. Tapi kalau rubble, patahan koral itu dia akan lebih ngunci gitu. Jadi kan kegiatannya based community ya, Mas. Ya. Ada nggak produknya itu semacam handbook atau apa untuk edukasi ke masyarakat? Karena kan masyarakat kadang-kadang kalau kita kasih ceramah-ceramah membosankan gitu. Tapi kalau kita kasih media edukasi visual yang dalam bentuk poster atau handbook itu kan lebih menarik. Ada nggak yang bisa diakses gitu Mas untuk saat ini? Untuk saat ini bisa ke websitenya Coral Alliance. Jadi ketik aja nanti The Coral Alliance nanti langsung keluar. Untuk untuk pamflet atau mungkin untuk bacaan seperti itu, ini yang sedang kita coba lihat perspektifnya di masyarakat seperti apa gitu. Jadi kita lihat apakah mereka sudah mendengar tentang kelompok kita ini, tentang kegiatan ini, biarpun bukan kelompok The Coral Alliance saja, tapi kelompok yang lain, apakah mereka sudah dengar hal tersebut? Kalau misalkan mereka belum dengar, kenapa mereka bisa belum dengar gitu? Terus kita coba mau cari tahu bagaimana cara untuk penyebarannya dan kira-kira metode apa yang bisa mereka lebih nikmati untuk ininya gitu, untuk istilahnya supaya kita edukasinya bisa lebih gampang lah kayak gitu kira-kira. Ya, terima kasih Mas Pascal. Terima kasih Bang. Sama-sama. Mau diaplikasikan nanti di Naroban Aceh ya. Oke. Ilmu baru ini Bang. Lanjutnya dengan ini nih, saya dengan Kak Ana. Halo Kak. Halo, selamat sore. Selamat sore. Mas Pascal mau sama Mas Dondi ya. Senang banget sih ngedengar presentasinya gitu, karena kan kemarin itu saya sempat baca sekilas kalau koral itu kan sebenarnya musuh yang lumayan besar itu kan climate change gitu ya katanya. Sampai di artikel itu tuh dibahas gini, sebenarnya percumalah orang tuh memulihkan karang katanya karena kalah sama climate change-nya gitu. Dia bilang kan gitu. Nah, tapi kan setelah mendengar presentasi ini, saya lihat ternyata setelah 1,5 tahun, numbuhnya lumayan banyak gitu ya. Sementara climate-nya kan gini-gini aja, belum diapa-apain gitu. Makanya nggak tahu mungkin karena metodenya yang berbeda, sehingga tingkat keberhasilannya lebih tinggi gitu.
Saya setuju banget tuh sama Dr. Yorza ya, kayaknya harus dipublikasikan supaya yang nulis artikel tersebut tuh bisa baca dan mencoba metodenya Mas Pascal. Ternyata metode ini tuh bisa berhasil gitu walaupun climate kita kayak gini. Nah, yang menjadi pertanyaan saya tuh, menurut perspektifnya Mas Pascal, setelah jangka panjangnya 1,5 tahun gitu, bertahun-tahun kemudian, dan kesadaran manusia ini ternyata tidak berubah, climate kita tetap memburuk gitu, bukan memperbaiki gitu ya. Kira-kira mereka tuh akan tetap survive dan tumbuh terus lebih banyak, atau akhirnya akan tergerus juga, jadi kan kejar-kejaran gitu antara dengan si karang. Nah, pendapatnya Mas Pascal gimana? Oke, ini agak berat ya pertanyaannya Mbak Ana, tapi bagus, saya suka pertanyaannya. Jadi memang tantangannya restorasi ini kan gini ya, kalau misalkan kita lihat lagi ilmu yang dulu-dulu, ada yang namanya ilmu apa namanya 4 hukum ekologi gitu. Yang ketiga dia bilang bahwa alam itu yang tahu yang terbaik gitu. Jadi sebenarnya manusia yang kita lakukan sekarang itu tuh cuma membantu di sebagian kecil aja, bahkan tidak signifikan sama sekali gitu. Harusnya alam aja yang take over gitu kan. Jadi istilahnya kalau misalkan alamnya bagus, ya koral juga tumbuh-tumbuh aja gitu kan. Cuma sekarang permasalahannya adalah selalu yang ditanyakan climate change, gimana untuk kedepannya gitu. Dan untuk restorasi ini memang prinsipnya kita nggak boleh hanya kegiatan seremonial, tapi yang harus bisa dilihat sampai bahkan puluhan tahun, bisa dekade gitu. Nah, kalau misalkan pendapat saya sendiri gitu ya, metode saya ini yang di sini belum tentu bisa diaplikasikan di tempat lain. Saya nggak berani jamin kalau misalkan metode yang saya lakukan ini di Kepulauan Seribu itu bisa berhasil. Itu tergantung dari kualitas air, dari ketersediaan makanan, dari suhu dan lain-lain di kondisi tersebut gitu. Nah, makanya yang kalau pendapat saya gitu ya, kita harus cepat-cepat identifikasi di seluruh Indonesia ini di mana tempat restorasi yang dia masih bisa bertumbuh dengan baik gitu. Disitulah yang kita restorasi lebih banyak gitu. Kalau yang sudah terlambat kayaknya ya sudah gitu, karena jujur aja karena saya kan kebanyakan bekerja di Nusa Penida gitu ya. Untuk pola restorasi ini pengalaman pertama saya gitu. Mungkin kalau misalnya di tempat lain saya belum bisa menjamin bahwa metode ini yang paling baik, itu enggak, karena kita harus lihat juga dari kondisinya gitu. Jadi sebenarnya seperti ini. Kalau misalnya kita pakai metode yang live rock tadi ya, yang batu tadi gitu, itu mungkin lebih cocok dengan tempat yang kayak di Kepulauan Seribu yang tidak ada arusnya gitu. Tapi di sisi lain dengan jarang arus, artinya dia lebih banyak sedimen yang numpuk gitu ya, atau makanannya juga dia sirkulasi planktonnya juga kurang bagus gitu. Jadi sebenarnya pertumbuhannya juga agak kurang gitu. Jadi kalau menurut saya sih untuk restorasi sendiri tetap ini jadi helping hand dari manusia gitu ya, biarpun sedikit untuk alam, tapi nanti untuk kedepannya kayaknya kita untuk di Indonesia gitu ya, kita harus identifikasi tempat-tempat yang masih bisa memungkinkan untuk koral untuk tumbuh kayak gitu. Karena kalau bisa dilihat untuk general, untuk climate change itu ya itu menuju ke kiamat berikutnya kayak gitu. Kalau mau ngomong ya kayak gitu. Jadi agak sedikit berat pertanyaannya, tapi kira-kira pendapat saya seperti itu. Iya, sama ini sih, tadi kan ngomongin tali nilon terus gitu, saya jadi kepikiran kayaknya harus co-research tuh sama yang bagian material engineering. Betul, betul. Kalau misalkan ada tali yang dia apa ya, dia bisa dibilang organik, tapi dia tidak mempengaruhi untuk pertumbuhan koralnya, atau dia nggak jadi degradable justru di air kan gitu, karena kita nyari dia supaya dia kuatnya gitu. Kalau organik justru dia nanti malah jadi lapuk dan koralnya justru kita nggak terestorasi kayak gitu, karena dia butuh tempat yang stabil. Oke, thank you. Sama-sama. Iya, makasih Mbak Ana. Iya, memang sama isu climate change itu sangat global sekali ya, tapi lebih cepat isu adalah isu pembangunan. Jadi cepat mana pembangunan sama perubahan iklim. Kalau pembangunan di pesisir banyak ya sudah, akhirnya terumbu karangnya geser tuh. Ini ada pesan nih dari Dr. Dzorzak, Om Pascal, buka puasa dulu cenah. Bentar, saya lagi nyalain lampu dulu. Oh, gelap soalnya. Ya, silakan buka puasa, dan katanya Dr. Dzorzak akan mengirimkan
mengirimkan murid-murid untuk checking koral yang ada yang tadi dibilang dan minta waktunya. Oke. Ya, siap. Udah buka puasa, Om. Kita lanjut. Di Ya, sini, oke. Saya boleh nanya deh kalau nggak ada yang nanya. Mbak Ade. Makasih banget Mas Pascal, presentasinya menarik ya. Kayaknya udah dari skors sampai yang ke-15 ini kita udah lihat ya gimana community engagement, terus komitmen itu salah satu ya kayaknya kunci utama keberhasilan gitu untuk kegiatan ini. Saya ingin tanya tadi kan di rope gitu ya, di rope di tali seperti gitu. Apakah setelah tadi berapa sih 21 bulan ya? Iya. Apakah mereka settle nggak ke dasar perairan, terus apa jadi kokoh nggak? Saya takutnya kan kalau jenis-jenis seperti misalnya yang pioneer spesies ya kayak Seriatophora atau Xylophora, itu kan biasanya dia cepat datang, cepat tumbuh jadi gede, tapi ntar dia tumbling down gitu loh dari walaupun ada substratnya dia biasanya tumbling down, rolling terus jadi rubble juga gitu. Yeah. Biasanya itu kan biasanya kekurangannya dibanding dengan spesies-spesies yang masif ya, yang cenderung slow growing tapinya dia lebih settle. Nah untuk Acropora ini gimana? Karena dia sistemnya menggantung seperti itu, apakah dia akan settle ke bawah terus attach atau gimana? Yang di lapangan sudah seperti apa lihatnya? Ya, jadi oke. Jadi kalau dari lapangan ini setelah kita lihat 1,5 tahun, kita sudah melihat dia banyak yang saya bisa bilang mungkin istilahnya anchoring ya. Jadi dia belum terlalu menempel di substrat karena substratnya rubble gitu ya. Percuma juga mereka nempel di sana karena si rubble ini berpindah-pindah. Tapi mereka karena itu floating, jadi pertumbuhannya itu nggak hanya seperti ini, nggak hanya ke atas, tapi dia melebar seperti ini. Jadi bisa kita bilang dia seperti oval gitu, seperti bola gitu ya. Kalau kita asumsikan si luasnya gitu atau si volumenya. Nah di bagian bawahnya itu dia sedikit agak memanjang seperti akarnya mangrove-nya Rhizophora gitu. Jadi dia anchoring seperti itu gitu. Dan di beberapa bagian yang koral kita yang sudah cukup usianya udah cukup tua gitu ya, yang 1,5 tahun lebih, itu dia sudah nggak bergeser lagi gitu. Jadi tadinya sebenarnya kita pengen coba untuk memindahkan si koral itu ke tempat yang slope yang lebih dalam gitu. Tapi ketika kita lihat dia di sana sudah settle dan kita coba goyang sedikit gitu ya, dan dia ternyata benar-benar sudah menambatkan dirinya biarpun belum menempel, tapi dia lebih ke arah anchoring. Jadi cuma seperti mungkin ada cabangnya seperti ini, rubble-rubble seperti ini, terus mereka seperti ini gitu. Jadi akhirnya kita putuskan untuk itu dibiarkan di situ aja dulu, terus kemudian kita tekniknya kita pakai pruning gitu untuk menghasilkan fenotip yang berikutnya gitu. Tapi di area itu pernah ada, maksudnya arusnya kencang dan segala macam, mereka tetap settle atau? Tetap settle ya. Oh tetap settle. Tetap settle. Jadi ini juga yang sebenarnya saya sedang bukan meneliti sih, saya coba lihat-lihat lagi gitu ya. Sebenarnya kerusakan ini ada juga kemungkinan karena arus yang sangat kencang gitu ya, dan kemungkinan mereka lagi dalam tahap yang fragile. Mungkin ada waktu itu ada disease atau ada sempat kita juga bleaching di 2020 yang corona itu, kita juga sempat ada bleaching di sini gitu. Tapi mereka survive juga gitu, dan kayaknya pada masa saat seperti itu dan ketika arusnya kencang, disitulah mereka yang hancur gitu. Kayak gitu. Jadi ketika water quality-nya jelek, terus kemudian mereka juga kurang sehat, kena arus yang kencang, itu agak jelek gitu. Nah, tapi kita lihat keberjalannya sampai sekarang, bahkan sampai adanya banjir bandang yang kemarin, koral kita masih di sana juga gitu. Itu banjir yang sampai menghancurkan rumah di pesisir gitu ya, sampai yang airnya itu yang tadinya jernih, itu menjadi seperti air susu gitu. Air kopi susu, bukan air susu. Gitu. Jadi asumsi saya sih belum terbukti secara saintifik, tapi ada kemungkinan dengan penambahan struktur ini, si patok dengan tali ini, dia akan jadi lebih kuat untuk dia settle down di sana. Nanti kita lihat ke depannya sih, karena ini baru 1,5 tahun.
dari Juni kemarin 2020. Ya mudah-mudahan aja ya bisa. Ya. Soalnya kan kalau daerah Rabel itu kan memang aktif restoration pakai si terumbu buatan itu kan biasanya awalnya gitu. Kalau Iya betul. teman-teman kita yang di Raja Ampat gitu kan mereka pakai wire mesh itu dulu ya, yang chicken cage gitu, wire mesh. Iya betul. Untuk settling dan tapi ini menarik juga sih. Mudah-mudahan aja dia mengokohkan diri lah somehow gimana dengan their own way dirinya gitu ya. Thank you ya Pascal ya. Sama-sama. Thank you banget. Thank you. Oke, menarik Mbak Ade. Saya jadi tadi berpikiran bahwasanya tuh Mas Pascal pernah nggak sih melihat melihat langsung mengamati itu ya si talinya itu tuh ataupun habit si ikan-ikan di situ matokin talinya nggak ya? Iya, dia matokin talinya, iya. Dia matokin talinya, terus matokin si karangnya juga gitu. Cuma ketika kita lihat ya itu survivor rate-nya sangat tinggi gitu, masih tetap hidup aja gitu. Ada sih luka-lukanya itu dari luka-luka parrotfish ada, luka-luka dari butterfly fish juga ada gitu. Tapi tetap mereka baik gitu. Udah ada kejadian tali putus gara-gara dipatok sama ikan? Enggak ada. Sama sekali nggak ada gitu. Karena itu kalau tali lepas dari iketannya itu ada, tapi kalau misalkan untuk terpotong yang benar-benar kena itu sih enggak gitu. Iya. Ya, baik. Ini saya ngelihat ada rekan lama nih. Mbak Disa ini, Mbak Ira Delinia. Halo, Mbak. Oke. Mbak Ira masih di BRKP, Mbak. Oke, kita lanjut. Masih ada pertanyaan lagi nih? Dari sini ada Mas Rizia dari Yayasan YKN. Gimana Mas Rizia? Ada masukannya untuk perihal metode yang digunakan dalam restorasi ini? Dengan Dr. Zoza, tadi ada tanggapannya? Atau Mas Rizia dulu? Ditodong ya. Nggak ada, Don. Kalau saya sih berbagai macam metode semakin beragam ya semakin bagus lah ya. Semakin menjadi pembelajaran buat kita semua juga. Jadi sukses dan failure-nya itu kita bisa pelajari semuanya gitu ya. Itu aja sih, makasih. Oke, baik. Sorry saya tambahan Pascal di chatroom saya kirim link ya Fjord Global Landscape Forum itu mereka ada restoration stewards yang bisa di-apply lumayan $5.000 kalau nggak salah pasti bisalah dapat ini mah. Oke. Wah makasih banyak ya. Nanti saya coba ya. Itu per tahunnya gitu. Jadi mereka dari Indonesia udah banyak kok yang Insya Allah bisa nambah-nambah buat maintenance dan juga buat teman-teman di sana. Siap, makasih Kak. Nanti saya lihat di sini. Siap. Manajemen fish forest nanti ada lah. Iya, ingat-ingat saya aja kalau dapat nanti. Oh, aman. Oke. Itu, nah kalau dari saya itu dari Pak Begin, gimana Pak? Bang Begin atau Dr. Zoza nih, saya penasaran nih. Kayaknya punya chemistry lain dengan Om Pascal nih. Om, apa kabar Om? Iya. Baik Om. Om Begin. Iya nih Kal, itu gue agak tertarik sama yang program yang katanya lo mau ngadain course buat yang apa tadi daerah untuk pengecekan daerah non restorasi dan restorasi gitu, terus supaya dapetin lebih banyak sumber daya manusia ya SDM ya buat bisa ngelakuin itu kapan ya mau dilakuin ya biar gue bisa ngirim murid gue ke sana gitu biar lebih produktif lah hidup mereka ini nih. Kalau misalkan untuk ininya sih untuk yang perspektif masyarakat ya itu sih sekarang udah jalan gitu, udah ada interviewernya udah ada. Tapi kalau misalkan nanti mau kirim aja nanti biar dilatih untuk interviewnya. Tapi ya mereka harus stay di sini, Za. Iya, pasti stay di sana gitu. Soalnya karena tapi interview orang-orang ya. Nggak diving loh. Iya. Yang penting ada sesuatu yang mereka lakukan bermakna lah gitu daripada mereka nganggur nggak jelas di sini itu.
Oh, siap. Itu aja. Oke, thank you Kal. Itu aja. Thank you. Yo, sama-sama. Akhirnya dijawab sendiri sama Mbak Ira. Halo Mbak Ira. Oke. Kayaknya dalam 17.15 nih dari Mbak Ira ada masukan Mbak dari pengalaman riset dengan koral selama di kementerian ataupun sekarang mau di BRIN? Gimana? Bang Begin, ada ya. masukan ini Bang? Iya, nanti kalau pengalaman kita tuh kalau benar kata Mbak Ade ya. Jadi setahun, 2 tahun, 3 tahun itu oke, tapi setelah 3 tahun tuh tadi karangnya udah terlalu besar, nanti dia tadi ya jatuh tuh. Jadi saya juga nggak itu dari pengalaman kita di Pulau Seribu biasanya yaitu yang bagian bawahnya itu dia karena nggak ada gangguan misalnya, saya nggak tahu ikan di sana ya yang Discitodus itu yang gardening algae itu banyak nggak ya di sana? Nggak terlalu sih yang itu kayaknya. Nggak ada ya? Iya, nggak ada. Pulau Seribu itu ketika jarang. karang-karangnya udah gede tuh Kal, ikan itu kan datang tuh dia gardening algae tuh, digigit-gigitinnya tuh bagian bawah, jadi algae tumbuh, jadi dia roboh tuh. Nah, mudah-mudahan kalau jangka panjang kita bisa lihat juga gimana hasilnya di sana, apakah bisa lebih bagus ya. Karena kan kayak kalau nggak salah saya juga pernah nyelam juga tuh di SD ya. Emang dive site juga SD itu kan kalau nggak salah. Iya, dive site betul. Memang arusnya cukup kenceng gitu ya, tapi memang dia flat gitu. Iya. Di sana banyak senia ya. Iya, betul. Algae. Kalau kita boleh sharing sih gini, jadi kenapa saya juga akhirnya berani mencoba metode ini gitu ya, setelah saya coba metode yang live rock, itu karena sebelumnya sudah pernah ada yang melakukan sekitar dari tahun 2017 kalau nggak salah, atau 2018. Tapi waktu itu saya belum terlalu berkecimpung di dunia koral gitu. Itu sampai sekarang masih ada ininya, koralnya gitu, di patok-patok itu gitu. Dan itu yang sekarang digunakan untuk bibit gitu, karena secara garis besar kan kalau hukumnya di Indonesia kan kita nggak boleh ambil dari alam kan gitu. Jadi betul. Kita juga ya karena itu berasal dari awalnya itu dari pembibitan, sudah ada di sana dari sebelum proyek, bahkan 2017 kalau nggak salah gitu. Itu sudah bisa dikatakan 5 tahun, dan itu masih ada di sana gitu, di SD Point itu gitu. Disitulah saya berani memutuskan untuk oke, kita coba pakai si patok ini kayak gitu ya, tapi kita coba aplikasikan ke yang lebih dalam gitu, karena di sana itu ditanamnya sekitar di 3 meter di area penanaman rumput laut gitu. Jadi di bagian reef flat-nya, kalau saya nanamnya itu di reef flat yang setelah reef crest-nya gitu, yang sebelum slope gitu. Jadi kita coba di sana, arusnya memang akan lebih keras yang di daerah saya gitu. Tapi ya itu kalau misalnya melihat dari situnya sih 5 tahun dengan bleaching yang kemarin sih terakhir 2020 dan banjir dan segala macam, dan mereka masih tetap ada aja di sana gitu. Jadi ya mudah-mudahan bisa bertahan. Ya, betul. Oke, yes. Udah sampai nih Bang, udah hampir mau jam 5:30 nih. Om Pascal udah buka dari tadi kayaknya. Aman. Ya, tadi dari diskusi kita hari ini, tadi saya menyimpulkan beberapa poin ya, dari mulai konsep untuk restorasi ini ya, bukan hanya dari sebelum pandemi ataupun setelah pandemi ya, tapi Om Pascal sudah menjalani selama kurang lebih 4,5 tahun dalam konteks restorasi ini, baik dari pendidikan tadi di tingkat SD maupun ke membuat suatu komunitas yang silih berganti. Memang pada dasarnya prinsip ekonomi itu berjalan dalam dalam setiap kehidupan ya, apalagi dalam urusan konservasi. Pasti akan orang berpikir nih,
keuntungan dan manfaat itu jelas diperhitungkan dalam melakukan kegiatan apalagi, dan komunitas itu ya komunitas yang di sini ya komunitas yang penuh dengan tantangannya, terus wilayah medannya juga bukan komunitas motor gitu ya yang having fun atau apa gitu. Jadi memang punya nilai tersendirilah untuk mengurus terumbu karang di Indonesia. Nah itu dia, jadi saya lihat adanya metode yang digunakan Om Pascal ini ya merupakan hal-hal yang unik ya, yang punya nilai sendiri. Saya melihat sisi pandang sendiri, hasil kedepannya seperti apa. Kita menunggu konsistensi daripada tim dari Om Pascal dan komunitasnya tetap semangat, dan kita menunggu kabar-kabar hasil keberhasilan itu Om, karena insya Allah ya depan kita bisa meramu ini sebenarnya di Indonesia ini sudah berapa sih metode yang digunakan untuk merestorasi gitu. Ini udah banyak dan kita lagi menyimpulkan ini semua itu apa gitu. Oke, itu aja kesimpulan yang saya bisa ambil. Saya ucapin terima kasih nih kepada Pak Beginner, kepada Mas Rizya, kepada Mbak Ade ya, dan kepada host juga yang mendampingi acara ini, dan kepada rekan-rekan scorers semua. Kami menanti dari teman-teman scorers yang punya berceritalah kepada kita gitu kan, apa yang pernah kita lakukan terhadap restorasi ini gitu. Dan ini akan menjadi menjadi ilmu ya bagi kita semua. Nanti kita akan coba meramu sehingga nanti ketemulah titik benang kesimpulannya tentang restorasi di Indonesia ini. Berikut ini ada pengumuman dari admin, mohon diisi kehadirannya ya untuk sebagai arsip kami dalam kegiatan ini. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat berbuka puasa Om Pascal sudah tadi, dan teman-teman semuanya yang akan berbuka puasa, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Pascal. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dan saya ingin memberitahukan minggu depan akan ada dari tim Bayorok Indonesia dan dari CTC akan sharing juga tentang kegiatan restorasi yang dilakukan dan diinisiasi. Mudah-mudahan teman-teman bisa hadir kembali. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Bang Dondi, Mbak Ade, Mbak Ratna yang sudah menyiapkan acara. Selamat berbuka puasa semuanya. Ya, terima kasih semuanya.